Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallow Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghua-nya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya, nih, cek aja sendiri di profil. Ada part-partnya kok. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika seluruh penonton mengetahui bahwa Keilofu tidak memasuki dunia virtual, dengan begitu Lo Feng lah yang mendapatkan kesempatan naik ke alam rahasia primal, atau di Donghua-nya disebut sebagai wilayah udara purba. Perusahaan semesta virtual memiliki peraturannya sendiri. Karena jadwal pertandingan ini sudah diumumkan dari lama, jika ada seseorang yang tidak memasuki dunia virtual ataupun masuk ke arena, itu berarti kemenangan adalah milik mereka yang berani dan sudah berada di arena. Maka dari itu, perusahaan tidak akan mengundur atau mengubah jadwal pertandingannya. Akan tetapi di sisi para penonton, mereka berpikir cukup yakin jika seseorang tidak memasuki dunia virtual dan mengikuti pertandingan krusial semacam ini, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi Lo Feng, ia juga tidak senang dengan hasil ini. Bagaimana tidak? Ia sudah bersiap sekuat tenaga untuk melakukan pertandingan melawan Keilofu. Akan tetapi di detik-detik terakhir ini, Keilofu tidak menampakkan dirinya. Maka dari itu membuat Lo Feng memikirkan keadaan Keilofu. Di sisi jenius lain, seperti misalnya Bolan, Rongjun, bahkan para senior lainnya, mereka semua tidak keberatan Lo Feng memasuki alam rasa primal atau purba, karena Lo Feng sudah membuktikannya di saat mengalahkan Mo Luo dan juga Yu Feng. Pada saat ini, setelah pemenangnya ditentukan, banyak para pemuda lain dari perusahaan semesta virtual, teman dan yang lainnya mengucapkan selamat kepada Lo Feng karena telah berhasil memasuki alam rasa primal atau purba. Akan tetapi di sisi Lo Feng, ia sepertinya masih tidak merasa nyaman. Pada hari kedua setelah pertandingan, Lo Feng berkumpul bersama teman-temannya dan mereka mengadakan perayaan kecil. Setelah perayaannya selesai, Lo Feng duduk di sofa dan merenungkan sesuatu. Lalu tiba-tiba, ada sebuah pesan dari perusahaan semesta virtual muncul. Pesan ini menyampaikan ucapan selamat kepada Lo Feng yang telah berhasil naik ke alam rasa primal atau purba. Tidak hanya itu saja, pesan ini juga menyampaikan bahwa Keilofu sebelumnya mengambil misi level mustahil dengan tingkat kematian 90%. Dengan begitu perusahaan semesta virtual mengkonfirmasi mungkin Keilofu telah gugur di misi tersebut. Dengan begitu perusahaan semesta virtual memperingati jenius mereka untuk tidak mengambil misi di batas kemampuan, karena kebanyakan jenius dari alam rahasia primal terbunuh di misi level mustahil ini bagi mereka yang masih berada di level universe. Melihat informasi tersebut, Lo Feng seketika terkejut karena sebelumnya ia belum mengetahui bahwa di saat pertandingan berlangsung, sebenarnya Keilofu berada di dalam misi. Dengan begitu, Lo Feng berpikiran bahwa mungkin saja Keilofu telah terbunuh. Pada saat ini, Lo Feng juga mengambil misi di level mustahil dengan tingkat kematian 90% di Gunung Iblis. Akan tetapi, ia sudah mempertimbangkan semuanya. Bagaimana tidak, ia memiliki dua tubuh lain atau dua mode, yaitu mode tanduk emasnya dan mode Mosa atau Demon Killernya. Dengan begitu, ia memiliki kepercayaan diri dapat bertahan di dalam Gunung Iblis.
Jika bukan karena ia merubah bentuknya menjadi seekor beruang di Gunung Iblis, maka sudah pasti Lo Feng telah kehilangan nyawanya lebih cepat dari Ke Lo Fu. Informasi tentang Ke Lo Fu juga menyebar dengan cepat dan membuat semua orang terkejut. Singkat cerita, hari berikutnya, di saat Lo Feng sedang bersiap untuk pindah ke alam rahasia primal, ia masih berkesempatan berpamitan kepada Audu yang merupakan pemimpin pengawalnya di alam rahasia absolut atau wilayah udara awal ini. Dengan kata-kata perpisahan Lo Feng membuat mereka semua tersentuh. Bagaimanapun, Lo Feng adalah seorang jenius dan ia tidak sombong sama sekali. Dengan begitu, banyak para pengawal dan pelayannya menyukai dirinya. Setelah Lo Feng berpindah ke alam rahasia primal, ia disambut oleh seorang lelaki tua dengan kekuatan yang besar. Namun, Lo Feng tidak merasakan tekanan di dalam kekuatannya ini. Ia adalah Aituo, yang merupakan seorang pengurus alam rahasia primal atau purba. Di dalam perjalanan ke kediaman Lo Feng yang baru, Aituo menjelaskan bahwa pengawal Lo Feng nanti mereka akan dipimpin oleh seorang pejuang level Undiying dengan kekuatan anggotanya berada di level Tuan Sektor dan Tuan Domain. Jenius dari alam rahasia primal juga diasuh oleh seorang guru yang dapat mereka pilih sendiri dan menetap di wilayah ini. Dengan begitu, setiap pemuda mereka memiliki 2 pejuang level Undiying di dekat mereka. Aituo juga menjelaskan, keseluruhan alam rahasia primal ini terdapat 100 pejuang level Tuan Sektor, 10 pejuang level Tuan Domain, dan 3 orang atau 3 pejuang level Universe termasuk Lo Feng. Mereka semua adalah harta dari perusahaan semesta virtual itu sendiri. Maka dari itu, perusahaan mengasuh mereka dengan baik. Lo Feng melihat sekeliling dari alam rahasia primal ini dan terpukau akan kemewahan dan besarnya alam rahasia ini. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di kediaman Lo Feng, yaitu villa yang ke-113. Villa ini terlihat lebih besar daripada sebuah kerajaan, seperti misalnya kerajaan Gunung Naga Hitam. Bagi seorang pejuang di alam semesta, tempat tinggal yang sebesar ini dianggap normal, dan itu biasanya dimiliki oleh seorang pejuang level Undiying. Namun sekarang Lo Feng hanyalah level Universe, maka dari itu terkejut dengan pemandangan di depannya. Kemudian di depan gerbang villa telah berdiri banyak pengawal dengan seorang pemimpin yang memiliki kekuatan yang besar. Ia adalah Dylan yang merupakan seorang pejuang level Undiying General. Dylan serta anggotanya membungkuk memberi hormat kepada Lo Feng dengan menyebutkan Yang Mulia Lo Feng. Bagi perusahaan semesta virtual, seorang pejuang level Undiying tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan jenius mereka di alam rahasia primal atau purba, meskipun masih berada di level Universe seperti Lo Feng ini, karena di masa depan, jenius ini akan menjadi pejuang yang lebih kuat daripada level Universe Knight atau Universe Venerable. Dylan memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah murid dari Kaisar yang haus darah, atau bisa dibilang Kaisar ini adalah murid ketiga dari Kaisar Yan. Mendengar itu Lo Feng terkejut. Memang benar bahwa gurunya sebelumnya memiliki beberapa murid, dan dari keseluruhan muridnya hanya murid ketiga yang mencapai level Undiying Emperor, maka dari itu ia disebut sebagai Kaisar. Dengan begitu, Lo Feng menjadi dekat lebih cepat dengan Dylan karena ia adalah murid dari senior ketiganya. Setelah itu Aituo segera pergi meninggalkan mereka dan Dylan menunjukkan jalan masuk ke dalam kediaman Lo Feng. Di sisi Lo Feng, setelah ia memasuki kediamannya, ia segera menghubungi gurunya dan mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Dylan. Ternyata memang benar, Kaisar Yanlah yang telah mengutus Dylan untuk menjadi pengawal Lo Feng. Dengan kekuatan Dylan, Kaisar Yan yakin ia dapat lulus dari tes untuk menjadi pemimpin pengawal Lo Feng. Karena nantinya di saat Lo Feng menjadi pejuang level Tuan Domain, ia akan sesekali melakukan misi yang lebih sulit dan akan bertemu dengan bahaya.
baik itu musuhnya ataupun musuh Kaisar Yan sendiri. Maka dari itu, Kaisar Yan mengutus orang kepercayaannya sendiri. Mendengar kata musuh, Lo Feng terkejut. Menurut informasinya, Kaisar Yan dulunya adalah seorang yang berdarah panas dan mudah mengamuk. Maka dari itu, ia kadang-kadang membuat musuh tidak hanya dari perkelahian saja, melainkan juga dari mulutnya. Karena jika seseorang bertarung dengan Kaisar Yan, mereka semua sudah dipastikan akan mati. Mendengar itu, Lo Feng hanya terdiam sambil menelan air ludahnya. Ia tidak percaya bahwa gurunya adalah orang yang mudah mengamuk. Tidak hanya itu, Kaisar Yan menyarankan Lo Feng untuk mengambil kesempatan memilih guru baru yang akan terus mengajarinya nanti dan menetap di alam rasa primal ini. Dan ini adalah kesempatan yang langka menurut Kaisar Yan. Nah, siapakah yang akan menjadi guru ketiga Lo Feng? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Yang tahu komen di bawah ya guys ya. Bye bye.